Sahabat Quran Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mematus dalam renungan harian Minggu 6 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Yesaya, bab 40 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 9-11. Beginilah firman Tuhan, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, bahwa ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan kedua diambil dari surat kedua Rasul Petrus, bab 3 ayat 8-14. Saudara-saudaraku terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Dan Injil Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1-8. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku,
membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Masa Advent merupakan sebuah masa penantian. Kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Penantian akan kedatangan Tuhan, akan kedatangan Sang Juru Selamat itu mesti disertai dengan persiapan. Tidak hanya diam dan menunggu. Penantian kita harus disertai dengan suatu aksi tobat. Pertobatan adalah salah satu langkah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan dan kehadiran Tuhan. Sebagaimana kita mempersiapkan diri ketika mau menyambut kedatangan seorang tamu, demikianlah kiranya kita menyambut kedatangan Tuhan. Ketika ada tamu yang mau bertamu atau mau datang ke rumah kita, kita pasti akan membersihkan rumah kita, menyapu, mengepel, dan merapikan segala hal yang berserakan dan berantakan, supaya ketika tamu itu datang, rumah kita sudah dalam keadaan bersih dan rapi. Dalam Injil, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada semua orang, termasuk kita yang hidup hari ini dan di sini, demi mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita dapat memahami pertobatan yang diserukan oleh Yohanes sebagai sebuah seruan untuk bersih-bersih. Kita perlu membersihkan hati kita dari segala kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, dan seterusnya. Kita juga perlu membersihkan pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang picik, licik, dan pikiran-pikiran yang negatif terhadap dan tentang orang lain. Mari menata hati dan pikiran kita, agar sungguh-sungguh dapat menyambut kedatangan tamu agung kita, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dengan hati dan pikiran yang bersih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.